Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menikmati udara yang segar dan dapat kembali beraktivitas. Pagi ini kami kembali untuk mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Bapak Ibu Saudaraku, Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan membuat tercengang seluruh penduduk di kota Yerusalem. Karena dari peristiwa ini terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Ini merupakan penggenapan dari perkataan Kristus sebelum ia naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan juga penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Kata Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada sebuah festival yang dikenal di dalam Perjanjian Lama sebagai Hari Raya 7 Minggu, yang secara harfiah memiliki arti 50 yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak hari Paskah. Saudaraku, jemaat mula-mula mengalami titik balik dalam kehidupan rohani setelah mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Salah satu Petrus, orang yang pernah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali, yang setelah dijamah oleh Roh Kudus, hidupnya berubah total, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan punya keberanian untuk memberitakan Injil, sekalipun nyawa menjadi taruhan. Bila Roh Kudus menjamah hidup seseorang, tiada perkara yang mustahil, tapi semua bergantung pada respon kita. Apakah kita mau percaya dan mau membuka hati untuk Roh Kudus? Dengan kekuatan sendiri kita tak dapat bertumbuh dalam iman, takkan dapat melakukan kehendak Tuhan.
tak akan bisa mengerjakan amanat agung Tuhan, kecuali oleh pertolongan dan campur tangan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan, memampukan, dan menguatkan kita dalam menjalani hidup dan melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Roh Kudus yang membimbing, yang mengubah, yang memampukan kami dalam menjalankan hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.